Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi dari riset operasi, yaitu fungsi simpleks. Dengan nama kelompok, yaitu saya sendiri, Ina Safidati Rumiyah, dengan NIM 2015 10 10 10 73, dan teman saya, Andre Bintang Pratama, dengan NIM 2015 10 10 11 09. Di sini kita mengambil contoh, yaitu PT Unilever bermaksud membuat dua jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu dibutuhkan dua macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah 60 kg dan 48 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk, diperlukan 4 kg zat kimia A dan 2 kg zat kimia B. Untuk membuat 1 kg sabun batang, diperlukan 2 kg zat kimia A dan 4 kg zat kimia B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kg sabun bubuk adalah Lp8 dan sabun batang yaitu Lp6, berapa kilogram jumlah masing-masing sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat. Di sini kita melakukan penyelesaian, yaitu variabel keputusannya kita ambil sabun bubuk dan sabun batang. Sabun bubuk dimisalkan X1 dan sabun batang dimisalkan X2. Kemudian kita mendapatkan fungsi tujuan, yaitu maksimasi Z sama dengan 8X1 plus 6X2. Kenapa maksimasi Z? Karena di sini kita akan mencari keuntungan yang akan diperoleh oleh PT Unilever dari kilogram jumlah masing-masing sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat, sehingga akan mendapatkan keuntungan. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama itu 4X1 plus 2X2, uang dari sama dengan 60, didapat dari zat kimia yang dibutuhkan sabun bubuk. Zat kimia yang dibutuhkan sabun bubuk yaitu 4 kg, sedangkan yang dibutuhkan sabun batang yaitu 2 kg zat kimia A. Kemudian kurang dari 60 itu diperoleh dari tersedianya zat kimia A yaitu 60 kg. Sama dengan fungsi kendala yang kedua yaitu 2X plus 4X2 kurang dari 48 itu diperoleh dari kebutuhan sabun bubuk. Zat kimianya membutuhkan 2 kg. Sedangkan sabun batang, zat kimia B-nya membutuhkan 4 kg. Kurang dari sama dengan 48 itu karena tersedianya zat kimia B itu 48 kg. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Karena X1 sama X2 itu kan dimisalkan sabun batang dan sabun bubuk. Jadi ketika minus itu tidak masuk akal gitu, dan tidak berfungsi. Untuk bentuk standarnya sendiri yaitu maksimasi Z sama dengan 8X1 plus 6X2 plus 0S1 plus 0S2. Untuk batasannya yaitu 4X1 plus 2X2 plus S1 sama dengan 60. 2X1 plus 4X2 plus S2 sama dengan 48. Dan yang ketiga, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari fungsi kanonik yang tadi diubah ke dalam bentuk tabel. Di sini ada CJ diperoleh dari maksimasi Z. Koefisien maksimasi Z yaitu 8600. Untuk X1-nya sendiri 8, untuk X2 6, untuk S1 0, untuk S2-nya juga 0. CB juga untuk S1 0 dan S2-nya 0. Kemudian untuk baris yang pertama ini itu diperoleh dari fungsi kendala. Batasan-batasan ini koefisien batasan-batasan. Jadi yang pertama koefisien batasannya itu 4, 2, 1.
Sedangkan yang kedua 2, 4, 1. 2, 4, 0, 1. Kemudian RHS di sini didapatkan dari batasannya juga, yaitu karena 4x1 plus 2x2 plus S1 sama dengan 60, maka RHS yang baris pertama itu 60, RHS yang kedua yaitu 48. Kemudian kita memilih basis ini itu diambil dari kolom yang memiliki elemen satu satuan dan elemen yang lainnya itu 0. Elemen satu satuan dan kolom lainnya itu 0, itu ada di S1 dan S2. Sebelum itu kita ke ZJ dan CJ. ZJ dan CJ itu perhitungan dari perkalian dari kolom dikali di CB. Kemudian ZJ min CJ diperoleh dari perkalian antara kolom dengan CB. Dan kita akan menghitung rasio. Rasio dihitung sebelum itu kita akan mencari pivot terlebih dahulu. Pivot diperoleh dari ketika maksimasi, maka negatif terbesar itu adalah kolom pivot. Kemudian rasionya itu diambil dari RHS dibagi kolom pivot. 60 dibagi 4, maka hasilnya 15. 48 dibagi 2, maka hasilnya 24. Kemudian kita akan mencari kolom kunci, yaitu dari rasio terkecil. Kemudian antara kolom kunci dan baris kunci dan kolom pivot itu disatukan sehingga akan membentuk identitas. Kemudian dari tabel yang pertama ini kita akan OBE dan dilanjutkan dengan penjelasan teman saya di tabel yang kedua. Oke, untuk selanjutnya di tabel sebelumnya kan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, diketahui bahwa S1-nya 421,060 RHS-nya dengan rasio 15. Terus S2-nya 2401 RHS-nya 48 dengan rasio 24. Nah, kita blok yang rasionya paling kecil karena maksimasi itu menggunakan rasio yang paling kecil. Nah, kita cari OBE-nya. OBE-nya kan ketemu B1 kali seperempat. Terus yang S2, B2 min 2 kali B1. Kita operasikan di tabel berikutnya, yaitu B1-nya tadi B1 kali seperempat kan jadi 1/2 seperempat 0 dan RHS-nya ketemu 15. Oke, terus selanjutnya yang tadi itu B2 dikurangi 2 B1. Oke, jadi 0, 3, min setengah, 1, 18. Oke, cara mencari rasionya tadi itu RHS dibagi dengan kolom kunci. Kolom kuncinya kan ketemu ini setengah di X2. Oke, 15 dibagi setengah kan jadi 30. Terus 18 dibagi 3 jadi 6. Nah, karena ini belum optimal, kita gunakan baris elementer berikutnya. Kita cari OBE-nya juga lagi. Ya, X1-nya tuh jadi B1 min setengah B2. Terus karena garis pivotnya tuh di 3 ini, jadi kita gunakan X2. Jadi S2-nya itu diganti dengan X2. Ini terus OBE-nya B2 kali sepertiga.
kita tabel selanjutnya. Nah, dari OBE sebelumnya kan diketahui bahwa B1 min setengah B2. Jadi hasilnya tuh 1, 0, sepertiga, min seperenam. Dengan RHS 12. Terus untuk selanjutnya B2 kali sepertiga. B2 kali sepertiga kan hasilnya jadi 0, ya 0, 1, min seperenam, sepertiga dengan RHS 6. Oke. Terus kita cari ZJ min CJ-nya. Dan ini ketemu X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, S1-nya itu 5/3, S2-nya itu 2/3, dan RHS-nya itu ketemu 132. Untuk nyarinya kan gini, apa? 12 dikali 8 ditambah 6 dikali 6. Kan jadi hasilnya 132. Terus, oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi untuk memperoleh hasil yang maksimal yang harus diproduksi oleh PT Unilever adalah sebanyak 12 sabun bubuk dan 6 sabun batang. Hingga akan pendapatan yang akan diperoleh sebesar 132. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 13, yaitu Inas dengan saya Bintang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.